Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Risti Maulan dari kelas 12 TK2. Kasus pelanggaran hak asasi manusia atau biasa disebut dengan HAM bisa dimaknai sebagai segala tindakan yang bersifat mengurangi, menghalangi, membatasi atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok seperti pembunuhan, perampokan yang disertai penyiksaan dan sebagainya. Contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia yang tergolong ringan adalah pencurian, pencemaran nama baik, penghinaan, pengancaman, kekerasan fisik ringan, dan tindakan yang menghalangi aspirasi. Sedangkan contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah kejahatan kemanusiaan yang meliputi pembunuhan, perbudakan, penganiayaan, hingga cacat, dan genosida. Kita semua tahu, bahkan sejak berabad-abad silam, bahwa pelanggaran hak asasi manusia bukan hanya terjadi di Indonesia saja, tetapi juga di seluruh dunia. Baik yang termasuk kategori ringan maupun berat, tidak sedikit kasus yang sudah mendapatkan keadilan dan tidak sedikit pula yang masih bergulir dalam proses peradilan di Mahkamah Internasional. Sebagai warga negara, untuk mendapatkan kebebasan atas HAM tersebut merupakan kewajiban dari pemerintah untuk melindunginya. Di sini saya mengambil satu contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia, yaitu pembunuhan Marsina. Marsina adalah seorang buruh pabrik dan ditemukan tewas karena penyiksaan pada tanggal 3 sampai 4 Mei tahun 1998. Marsina beserta rekan-rekannya melakukan demonstrasi karena pabrik tempatnya bekerja tidak menaikkan upah sesuai edaran Gubernur Jawa Timur. Dilansir dari buku Menguak Kisah Marsina, Tempo Publishing tahun 2020, pada tanggal 5 Mei 13 teman Marsina ditangkap Kodim Sidoarjo atas tuduhan penghasutan kepada para buruh agar tidak masuk kerja. Marsina ditemukan tewas mengenaskan di hutan Dusun Jegong, Wilangan, Nganjuk, Jawa Timur. Jasadnya ditemukan tepat pada tanggal 8 Mei 1993 usai melakukan aksi demo menuntut kenaikan upah. Kematian Marsina hingga kini masih menyisakan misteri yang belum terpecahkan. Sebelum ditemukan tewas, Marsina memimpin aksi demonstrasi buruh PT CPS. Mereka menuntut adanya kenaikan gaji sesuai dengan instruksi Gubernur KDH TK 1 Jawa Timur yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor 50 Tahun 1992. Pada 3 Mei 1993, sebanyak 150 buruh dari 200 buruh yang bekerja di pabrik arloji itu melakukan aksi mogok kerja. Marsina yang saat itu masih berusia 24 tahun berdiri di barisan paling depan menyuarakan hak-hak buruh yang selama ini tidak pernah terpenuhi. Aksi mogok kerja digelar selama 2 hari berturut-turut. Di hari kedua, pihak manajemen perusahaan memanggil sekitar 15 atau 13 orang perwakilan untuk melakukan mediasi. Meski mediasi berjalan lambat, pihak perusahaan akhirnya mau memenuhi segala tuntutan yang diajukan oleh para buruh. Perjuangan Marsina dan ratusan buruh lainnya untuk menyuarakan hak mereka memang menemui akhir bahagia. Dikabulkan oleh perusahaan, kenaikan gaji pokok sebesar 20% sesuai peraturan telah disepakati oleh perusahaan akan dipenuhi. Namun, kabar sukacita tersebut berujung pada pemanggilan 10 buruh PT CPS oleh militer. Mereka yang dipanggil merupakan para buruh yang paling lantang bersuara selama unjuk rasa berlangsung. Mengetahui hal itu, Marsina pun mendampingi teman-temannya.
Dalam pertemuan itu, dengan perwira Kodim, para buruh diminta untuk mengundurkan diri dengan alasan tenaga mereka sudah tidak dibutuhkan lagi oleh perusahaan. Meski berada di bawah ancaman, Marsinah tidak pernah gentar. Dari pertemuan tersebut, para buruh lainnya memutuskan untuk pulang ke kediaman masing-masing. Sementara Marsinah pamit untuk makan. Sejak selama itu, Marsinah hilang selama 3 hari. Absennya Marsinah bekerja di pabrik arloji membuat rekan-rekannya gusar, berpikir bahwa Marsinah izin pulang untuk pulang ke kampung halamannya di Jawa Timur. Selama 3 hari, Marsinah menghilang. Rekan-rekan buruh berusaha mencari keberadaan Marsinah. Pada tanggal 8 Mei 1993, mereka dikejutkan dengan kabar Marsinah ditemukan tewas dengan kondisi penuh luka di hutan kawasan kampung halamannya di Jawa Timur, Nganjuk, di desa Nganjuk. Jasad Marsinah dibawa ke rumah sakit daerah Nganjuk untuk dilakukan otopsi. Dari hasil visum yang dilakukan, ada luka robek teratur sepanjang 3 cm di tubuh Marsinah. Luka tersebut ditemui mulai dari dinding kiri lubang kemaluan hingga rongga perut. Tulang panggul bagian depan hancur dan di dalam tubuhnya ditemukan serpihan tulang. Tak hanya itu, selaput darah Marsinah pun robek. Kantung kemih dan usus bawah mengalami memar hingga rongga perut mengalami pendarahan. Tidak berhenti di situ, usai dimakamkan, maka Marsinah kembali dibongkar untuk dilakukan otopsi yang kedua kali. Dari otopsi yang dilakukan oleh tim dokter RSUD Dr. Sutomo, Surabaya, hasil otopsi menunjukkan hal yang sama dengan sebelumnya. Setelah 26 tahun berlalu, kasus Marsinah belum juga bisa terungkap sampai sekarang. Dalang dibalik pembunuhan Marsinah belum diketahui. Perjuangan Marsinah dalam melawan ketidakadilan pun kini menjadi sejarah. Ia disebut sebagai pahlawan buruh. Di dalam kasus ini merupakan HAM berat karena terdapat unsur yang memunculkan pelanggaran HAM, yakni pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, unsur kejahatan manusia dan juga mengandung unsur pelanggaran hak asasi manusia. Dasar hukum yang dilanggar pada sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Rekayasa kasus Marsinah banyak kecaman dari berbagai pihak, yang mana kasus Marsinah sudah cukup lama, tetapi sampai sekarang pembunuhnya entah kemana. Seharusnya melihat kejadian tersebut yang sampai sekarang masih misterius itu, untuk menghindari kasus tersebut terjadi lagi, seharusnya ada tindakan kasus dari hukum pemerintah untuk memberikan efek jera bagi pelaku. Sebagai makhluk sosial, kita harus mampu memperjuangkan hak asasi manusia kita sendiri. Di samping itu, kita juga harus menghormati dan menjaga HAM orang lain, jangan sampai membuat pelanggaran HAM. Dan jangan sampai pula HAM kita sendiri mau diinjak-injak oleh orang lain. Jadi, kita harus mampu menyelaraskan dan mengimbangi yang diantaranya HAM kita dan HAM orang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.